warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anakku. Kembali lagi dengan Bu Amel dengan mata pelajaran sejarah Indonesia. Salam Viva Historia untuk kalian semuanya. Jadi kemarin di bab pertama kalian sudah belajar tentang konsep dasar sejarah. Apa itu sejarah? Bagaimana konsepnya? Apa itu kausalitas? Kemudian sampai dengan manfaat ilmu sejarah. Manfaat ilmu sejarah banyak banget ya. Jadi yang paling kalian harus pahami bahwasanya manfaat itu salah satunya adalah edukasi yang kalian nikmati sekarang di SMK. Jadi di bab 2 ini nanti kita akan bahas penelusuran kehidupan awal di Indonesia. Yang pertama nanti kita akan bahas tentang manusia sebelum mengenal tulisan atau zaman praaksara. Kemudian yang kedua nanti kita akan lihat bagaimana terbentuknya kepulauan Indonesia. Ya walaupun ini lebih ke geografi, nanti kita akan sedikit nyerempet materi tentang terbentuknya kepulauan Indonesia. Yang ketiga kita akan bahas manusia purba, jenis-jenis manusia purba yang tersebar di Indonesia. Yang paling terkenal ada Meganthropus, Meganthropus paleojavanicus, kemudian ada Pithecanthropus dan ada juga Homo sapiens yang diduga sebagai cikal bakal manusia cerdas sekarang. Yang keempat, kita akan pelajari asal-usul persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Yang kelima adalah corak kehidupan masyarakat praaksara, dan yang terakhir adalah perkembangan teknologi. Jadi kita akan bahas dari awal manusia purba itu belum mengenal teknologi, dari food gathering sampai dengan food producing atau disebut dengan revolusi kebudayaan. Kehidupan masyarakat Indonesia pada masa praaksara nih. Jadi yang pertama kita akan bahas pengertian masa praaksara. Pra itu artinya apa? Aksara itu artinya apa? Kemudian ada beberapa istilah lain dari praaksara, ada juga nirleka. Kita lihat satu persatu. Dalam bahasa Inggris, masa praaksara disebut dengan prehistory. Kemarin kita juga sudah belajar apa itu history. Pre itu artinya sebelum, history artinya adalah sejarah. Jadi prehistory adalah artinya sebelum mengenal sejarah. Kemudian ada juga istilah nirleka. Nir itu artinya tidak ada. Kemudian leka artinya tulisan, artinya antara prehistory atau praaksara ataupun nirleka itu artinya sama-sama zaman ini belum mengenal tulisan. Lalu siapa yang hidup pada masa ini, masa sebelum manusia mengenal tulisan? Kemudian periodisasi masa praaksara ini ada dua. Yang pertama itu adalah berdasarkan geologi, yang kedua adalah berdasarkan arkeologi. Kita lihat satu persatu. Mengacu pada umur lapisan bumi ini, kalau berdasarkan geologi ada zaman Arkaezoikum atau guru biasanya sebutnya Azoikum. A itu artinya tidak, zon itu hewan. Jadi zaman Azoikum ini adalah zaman di mana hewan saja belum hidup, apalagi manusia belum hidup pada zaman ini. Karena apa? Karena suhu bumi itu masih terlalu tinggi, masih panas, sehingga tidak ada makhluk pun yang bisa hidup pada zaman Azoikum. Kemudian yang kedua adalah zaman Paleozoikum. Pada zaman ini disebut juga dengan purba tua. Zaman ini sudah mulai flora dan fauna hidup, ada tumbuh-tumbuhan, kemudian hewan-hewan bersel satu, hewan-hewan yang sangat kecil. Kemudian yang ketiga adalah zaman Mesozoikum atau zaman purba tengah. Pada zaman ini sudah mulai hidup mamalia, burung, kemudian hewan-hewan besar seperti dinosaurus, atlantosaurus. Zaman Mesozoikum ini zamannya memang hewannya memang sudah besar-besar, kurang lebih itu 17 meter sampai 25 meter kalau zaman Mesozoikum. Tetapi pada zaman selanjutnya, zaman Neozoikum atau Kenozoikum, zaman ini hewan-hewan yang bertubuh besar sudah mulai punah. Ini sudah mulai ada tanda-tanda kehidupan manusia karena suhu bumi sudah mulai turun. Kemudian kalau berdasarkan arkeologi ini mengacu pada teknologi
purba hasil temuan para arkeolog. Ada zaman Paleolitikum, ada zaman Mesolitikum, ada zaman Neolitikum, zaman Megalitikum, dan zaman Logam. Oke, yang kedua kita akan bahas terbentuknya kepulauan Indonesia. Jadi ada berbagai macam teori tentang terbentuknya bumi, tapi di sini Ibu akan ambil teori Big Bang yang dikemukakan oleh Stephen Hawking, teori Big Bang atau teori dentuman besar. Menurut Stephen Hawking, teori dentuman besar adalah pada awal mulanya alam semesta ini adalah berbentuk gumpalan gas yang sangat besar yang mengisi seluruh jagat raya, yang kemudian gumpalan gas tersebut itu meledak sehingga menghasilkan gumpalan-gumpalan gas yang biasa kita sebut ada proton, elektron, dan neutron. Itu ya. Jadi teori terbentuknya bumi di sini Ibu tekankan teori dentuman besar atau teori Big Bang yang dikemukakan oleh Stephen Hawking. Kemudian pada awal mulanya di Indonesia itu ada 3 lempeng besar. Yang pertama adalah lempeng Indo-Australia, yang kedua adalah lempeng Eurasia, dan yang terakhir adalah lempeng Pasifik. Ini adalah manusia purba. Ini adalah peta penemuan manusia purba di Indonesia. Kalian bisa lihat itu paling banyak itu di Pulau Jawa ya. Itu ada di Sangiran. Sangiran itu ikutnya Kabupaten Klaten. Kemudian ada di Trinil. Dan di Wajak itu juga di Indonesia bagian timur juga ditemukan Homo florensis di kota Flores. Ini ya, bisa kalian lihat hampir ini semuanya di Pulau Jawa kecuali di Flores. Kenapa sih ini manusia-manusia purba ini mereka menghuni di sekitaran bantaran sungai? Karena sungai itu kan ada airnya. Air itu digunakan sebagai kelangsungan hidup. Jenis-jenis manusia purba di Indonesia. Yang pertama adalah Meganthropus. Yang kedua adalah Pithecanthropus erectus. Kemudian ada Homo sapiens. Homo sapiens ini adalah manusia purba yang diduga sebagai cikal bakal manusia zaman sekarang. Kan tadi sudah disebutkan bahwasanya ada beberapa macam jenis manusia purba, ada Meganthropus, Pithecanthropus, dan Homo sapiens. Sekarang kita lihat, ini adalah gambar dari fosil sisa-sisa dari manusia purba bernama Meganthropus. Meganthropus pertama kali ditemukan oleh von Koningswald tahun 1941 di desa Sangiran di sekitar lembah Sungai Bengawan, Solo. Kalian tahu nggak sih kenapa rata-rata itu manusia purba itu hidupnya di Bengawan, di bantaran sungai atau di pinggiran sungai? Coba ada yang tahu? Jadi begini, kita saja yang sekarang ini yang sudah mengenal tulisan saja tidak bisa hidup tanpa air. Air sebagai bahan kebutuhan pokok. Kalau zaman dulu mungkin mereka belum mengenal mandi, kakus, MCK gitu ya. Tetapi mereka kan juga sudah minum, mereka sudah makan. Jadi segala sesuatunya air itu merupakan sumber kehidupan manusia. Tidak ada air itu akan hampa sekali, bahkan mungkin kemungkinan itu tidak akan bisa hidup. Kemudian Meganthropus paleojavanicus, mega itu artinya besar, tropus manusia purba, kemudian javanicus. Jadi manusia Meganthropus paleojavanicus ini adalah manusia purba bertubuh besar dari Pulau Jawa. Kemudian nih ada fosil yang ditemukan berupa fragmen rahang bawah sebelah kanan, rahang atas sebelah kiri, dan gigi yang sudah lepas. Kemudian ada lagi di sini, fosil ini dinamakan Meganthropus karena ukurannya sangat besar atau raksasa. Selanjutnya, Meganthropus paleojavanicus diperkirakan hidup pada 1 sampai 2 juta tahun. Fragmen Meganthropus ini ditemukan masih sangat sedikit. Selanjutnya, kita akan lanjut ke Pithecanthropus erectus. Pithecanthropus erectus merupakan jenis manusia purba yang paling banyak ditemukan di Indonesia. Ini ada di Mojokerto, ada Kedung Drubus, ada di Trinil, Sangiran, Sambung Macan, dan Ngandom. Beberapa jenis Pithecanthropus ini ditemukan di Mojokerto. Nama lain dari Pithecanthropus erectus ini
sering disebut dengan manusia kera karena bentuknya sangat mirip sekali dengan kera. Bahkan otaknya itu, volume otaknya itu memang selisih sedikit dengan volume otak kera. Kemudian ada Pithecanthropus mojocertensis. Ini ya contohnya adalah fosil ini ditemukan di Indonesia di Wajak oleh von Koningswald tahun 1936. Kemudian ini berhasil ditemukan tengkorak anak-anak, atap tengkorak, rahang atas, rahang bawah, dan gigi yang sudah lepas. Ini volume otaknya itu 650 sampai 1000 cc. Ciri-cirinya kalian bisa lihat, tulang pipi kuat, berbadan tegap, tonjolan kening tebal, otot-otot tengkuk lukuk, dan mukanya menonjol ke depan. Dan ini adalah ciri-ciri dari kera, makanya disebut dengan manusia kera. Kemudian ada Pithecanthropus erectus. Nih tadi maaf mojocertensis ya, ini erectus. Bisa dilihat ini ditemukan oleh Ecne de Bois tahun 1890 di Gedung Drubus Trinil Ngawi. Ngawi ikutnya provinsi mana Mbak Mas? Jawa Tengah atau Jawa Timur? Yang jawab Jawa Timur, itu yang betul. Ini ya Pithecanthropus atau Homo erectus ini diperkirakan sekitar 2 juta tahun yang lalu. Ciri-cirinya kalian bisa lihat di situ, badannya sudah tegap, hidung lebar, dagu tidak ada, dagunya tidak ada, ini guru juga dagunya sedikit banget. Kemudian alat pengunyahnya kuat. Berat badan 80 sampai 100 kg, berarti ini termasuk kalau manusia zaman sekarang termasuk manusia yang besar, tingginya 160 sampai 180. Nih, juga besar termasuknya. Volume otak 750 sampai 1000 cc. Ini hampir sama dengan Pithecanthropus wajacertensis. Kemudian Homo sapien atau manusia cerdas, ini yang digadang-gadang sebagai cikal bakal manusia purba zaman sekarang karena memiliki volume otak yang hampir sama dengan manusia zaman sekarang. Ini mereka hidup pada masa food producing, mereka sudah bisa menghasilkan makanan sendiri dengan cara bercocok tanam. Bisa dilihat itu ya, ada ciri-cirinya, kalian bisa skip, ditulis dulu. Kemudian jenisnya ada Homo wajacensis, Homo soloensis, ada Homo florensis. Kemudian Homo wajacensis ini ditemukan di lembah Sungai Brantas, Wajak, Tulungagung, Jawa Timur. Ditemukan oleh Ecne de Bois tahun 1889. Diperkirakan hidup 40 sampai 25 tahun yang lalu. Ini ya. Jadi yang awalan hanya homo itu mereka adalah manusia cerdas. Homo soloensis masih sama, ditemukan oleh von Koningswald di Bengawan Solo. Manusia purba ini diperkirakan hidup 900 sampai 200 tahun yang lalu. Kemudian ada Homo florensis. Bisa dilihat ya di situ ya. Kalian bisa lihat sendirilah, dibaca, ditulis. Pokoknya inisiatif sendiri. Ini Bus sudah mencoba menjelaskan singkat mungkin, kalian bisa tulis itu sendiri. Berevolusi menjadi bentuk yang kecil nih. Dalam jumlah Nature, para ilmuwan menjelaskan Homo florensis sebagai spesies baru manusia, sementara menurut Teguh Yakob, Homo florensis bukan merupakan spesies baru, melainkan nenek moyang dari orang-orang Katai di Flores yang menderita penyakit mikrocefalia, yaitu tengkorak kecil dan berotak kecil.